Bab 5586. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, Siput Menjadi Liar. Plus matikan mengatur ulang. Sejauh ini, saya baru saja mengirimkan karakter kerajaan Kaisar untuk berpartisipasi dalam perang. Sebelumnya, awalnya dipimpin oleh Raja Surgawi Tao untuk berperang di berbagai alam. Kemudian, Raja Tao mengambil tindakan. Selama beberapa tahun terakhir, satu persatu, kata Puyuan dengan sabar. Hai, Muyun berkata dengan heran, Kaisar dari dinasti Tian Luosen dan 7 harta karun Sekte Ubin mengkilap, teruskan saja dan hancurkan sarang lama Wan Fomenmu. Mendengar ini, ekspresi Puyuan membeku. Muyun terbatuk dan berkata, saya tidak ingin menghancurkan 10.000 Sekte Buddha Anda. Saya hanya berpikir, bukankah itu hal yang benar untuk dilakukan? Puyuan segera berkata, pendeta telah salah paham. Sekte Wanfo saya memiliki pijakan di alam Jinglong. Di alam 10.000 Buddha, ada banyak sekte Buddha di mana-mana, dan di alam Jinglong, ada juga banyak sekte Buddha. Jika mereka langsung membunuh sekte Wanfo saya, dengan latar belakang sekte Wanfo saya, dan membunuh mereka, mereka masih bisa melakukannya. Apalagi secara umum, pertarungan antar kekuatan besar adalah tentang latar belakang. Jika Anda benar-benar ingin bertarung secara langsung, hilangnya tokoh-tokoh teratas akan terlalu besar. Semua orang saling membunuh, memperebutkan latar belakang, dan bertarung untuk waktu yang lama. Tentu saja, yang paling penting adalah agama Buddha itu penuh belas kasih, dan kami para Wan Fomen tidak ingin kehilangan terlalu banyak orang. Kalimat terakhir sama sekali tidak diperlukan. Selama percakapan antara keduanya, sesosok tubuh berdiri di udara, dan cahaya Buddha menyelimuti tubuhnya yang tinggi, membuatnya seperti temperamen tukang daging, sedikit lebih suci. Itu lebih terlihat seperti tukang daging yang bermandikan cahaya Buddha. Menguasai, ini dia Dufan Bodhisattva. Sosok Dufan Bodhisattva terjatuh, dan ia memimpin untuk melihat ke arah Muyun. Ada lebih dari 1.000 rumah Tao. Begitu kata-kata ini keluar, Dufan mengangguk dan berkata, kamu adalah orang yang memiliki akar spiritual. Dapat diterima oleh Tian Lingqi. Selama bertahun-tahun dari era baru dunia baru hingga saat ini, Muyun adalah yang pertama. Meskipun Wan Fomen tidak sebaik sebelumnya, ia masih merupakan kekuatan tingkat emas, dan ada banyak kaisar Tao dalam agama Buddha. Kuil Buddha di seluruh alam Jinglong menerima murid-murid yang terkait dengan agama Buddha. Dan selama bertahun-tahun, banyak anak Buddha dengan akar spiritual yang sangat baik belum dikenali oleh Tian Lingqi, tetapi Muyun telah mengenalinya. Ini hanya keberuntungan. Muyun berkata dengan santai. Bukan dia yang dikenali, tapi nasib penting lainnya, nasib putra 9 takdir. Dufan berkata dengan serius, ini bukan masalah keberuntungan, 3 cara hebat, saya tidak tahu seberapa besar kendali Anda. Semua terkendali. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Dufan membeku, dan kemudian pipinya dipenuhi kegembiraan. Semua terkendali, semua, selesai, ikutlah denganku. Saat berikutnya, Dufan langsung melambaikan tangannya, dan bersama dengan Muyun dan Puyuan, sosok itu menghilang di tempatnya. Kali ini, Muyun bukanlah kekuatan yang dimilikinya saat tiba di Wan Fomen 7 tahun lalu. Ada lebih dari 1.000 kuil Tao di dalam tubuhnya. Tepatnya 1.005, Muyun sangat bisa merasakan bahwa dia lebih kuat saat ini dari sebelumnya. Jika dikatakan bahwa dia melawan karakter alam bencana yang baru membuka 100 kediaman Tao dan dipromosikan menjadi kaisar, Muyun belum tentu kalah. Inilah keuntungan dari banyak pemerintahan Tao. Tapi saat ini, menghadapi Dufan, dia masih merasakan tekanan yang besar, dan dia mencoba melawan, tapi dia tidak bisa menurut. Tampaknya merasakan perlawanan Muyun, Dufan tersenyum dan berkata, kursi ini telah membuka lebih dari 1.000 kediaman Tao di masa lalu, dan sekarang menjadi puncak alam 5 kesengsaraan kaisar. Tidak apa-apa menghadapi kaisar paling sampah di 1.000 istana Tao, tapi menghadapku, kamu masih tidak tahan. Sulit untuk berspekulasi tentang ranah Raja Dao dan Kaisar Dao. Kesenjangan antara kedua bidang ini sulit untuk dikatakan. Seorang Raja Tao yang membuka 3.000 istana Tao dapat sepenuhnya membunuh seseorang di alam 3 kesengsaraan yang telah membuka lebih dari 100 istana Tao dan dipromosikan menjadi kaisar. Dan hal yang sama, mereka semua berada di alam 3 kesengsaraan. Di masa lalu, kaisar yang membuka 3.000 kediaman Tao juga berada di alam 3 kesengsaraan. Semua kemungkinan bergantung pada latar belakang masing-masing. Segera,
Dufan membawa Muyun dan Puyuan ke sebuah lembah. Datang, Dufan langsung berkata, serang saya dengan apa yang telah kamu pelajari. Ketika Muyun mendengar ini, dia tersenyum sedikit dan berkata, oke. Segera, di dalam tubuh Muyun, aura bergulir meletus. Puyuan, yang sudah lama datang ke samping, melihat pemandangan ini dan terkejut. Meski mendengar Muyun mengakui bahwa kediaman tahunnya telah mencapai lebih dari 1000 kursi, Puyuan masih sangat terkejut karena Muyun benar-benar melakukannya. Anda harus tahu bahwa ketika pemerintahan Tao dibuka, ribuan kursi dikurangi secara bersamaan, dan terjadi pasang surut yang besar. Di seluruh 4 dunia, sebagian besar tokoh tingkat Raja Dao telah mendirikan antara 100 hingga 1000 rumah besar Tao. Di luar 1000 kursi, itu adalah dimensi lain. Selesai, sangat sedikit. Terlebih lagi, setelah pemerintahan Tao mencapai lebih dari 1000 kursi, setiap tambahan 1000 kursi di masa depan merupakan sebuah kemajuan besar. Dari zaman kuno hingga sekarang, orang-orang yang sangat berbakat dan mempesona, dan mereka yang telah mencapai lebih dari 3000 rumah Tao, sudah menjadi jenius di dunia. Pendeta dan pendonor benar-benar memiliki hubungan dengan keluarga Buddha saya. Saya tidak tahu apakah saya bisa dikenali oleh beberapa paman dan dikanonisasi sebagai anak Buddhis, sehingga saya bisa mendalami Buddha Dharma bersamanya. Puyuan berpikir dengan gembira. Ledakan, di bidang seni bela diri, Muyun sudah mulai mengambil tindakan. Aura menakutkan di tubuhnya meletus, dan letusan 1000 tempat tinggal Tao lebih dari 1 tingkat lebih kuat daripada saat dia memiliki lebih dari 500 tempat tinggal Tao. Nafas yang menggetarkan hati itu juga penuh dengan aura pembunuh yang tak tertandingi. Kesedihan besar, Muyun mengambil telapak tangan dan menembaknya secara langsung, cetakan telapak tangan itu melebar hingga setinggi 300 kaki, dan nafas di dalam tubuh mengalir di antara angin dan lolongan. Mata Dufan berbinar saat melihat pemandangan ini. Dengan telapak tangannya, kekuatan bergulir di tubuhnya, mengembunkan telapak tangan murni, dan bergoyang bersama dengan Muyun. Aura di tubuh kedua orang itu, berputar dan bergerak, fluktuasi dan ledakan kekuatan, sangatlah kejam. Dufan jelas menekan kekuatannya. Ledakan, di lembah, suara gemuruh terdengar. Tinju welas asih yang luar biasa. Jari welas asih yang luar biasa. Sang Buddha Agung sedih. Telapak tangan, tinju, dan jari Muyun terus meletus, dan aura di tubuhnya menjadi semakin ganas. Mengubah, suara Dufan bergema. Penghancuran besar-besaran hukum surgawi, pemusnahan pikiran 10.000 Buddha. Dalam sekejap, Muyun bergerak dengan kedua tangannya, seluruh tubuhnya mendidih dengan cahaya, dan patung Buddha duduk dengan aman di belakangnya, yang tingginya 1000 kaki. Tangan patung Buddha, tiba-tiba terangkat dan jatuh dari langit, mendekati Dufan. Ganti lagi, suara Dufan terus berdering. Metode pembantaian roh hebat, membantai segala penjuru, membantai ribuan tangan. Dimanapun dia mengucapkan sepatah kata pun, di belakang tubuh Muyun, ada seorang Buddha berdiri, yang sepertinya memiliki ribuan telapak tangan, padat. Melihat pemandangan ini, mata Dufan bersinar dan hatinya bersemangat. Kasih sayang yang luar biasa. Kehancuran besar, hukum roh pembantaian, 3 hukum dalam 1. Pemuda ini benar-benar telah diakui oleh Kepala Biara Keabadian, dan ketiga metode itu adalah 1. Tapi mengapa saya tidak bisa merasakan sedikit pun pengabdian kepada Buddha darinya? Itu dia. Dufan jatuh ke tanah, menatap Muyun, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, ketiga metode itu menjadi 1, itu memang terkendali, tapi, kenapa saya tidak bisa merasakan bahwa Anda memiliki Buddha sejati di dalamnya? Anda, mendengar kata-kata ini, Muyun tidak bisa menahan senyum dan berkata, saya telah mengembangkan ketiga Dao Dharma, tetapi sifat saya tetaplah saya, dan saya belum menjadi seorang Buddha. Ini tidak mungkin. Bodhisattva Dufan segera berkata, Kepala Biarawansi mencatat bahwa ketiga metode tersebut diperoleh dari latihannya di bawah bimbingan Guru Sikong saat itu, dan itu adalah hadiah dari Guru Sikong. Yaitu menjadi Buddha saat itu juga, dibandingkan dengan orang yang sama tingkat. Seks Buddha lebih besar. Muyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan terkejut, Kepala Biara Keabadian Anda pernah berlatih di bawah bimbingan Guru Sikong. Membebaskan, ini adalah salah satu dari 10 orang yang tidak bertuhan. Kepala Biara Abadi ini memang memiliki sejarah yang rumit. Dufan kemudian berkata, ikutlah denganku, dan aku akan membawamu menemui beberapa bodhisattva lainnya.
Mu Yun tidak menolak. Dia sekarang memiliki lebih dari 1000 rumah Tao, dan dia ditemani oleh Jin Tong dan istrinya, serta Xiao Jiutian. Dia tidak takut dengan apa yang ingin dilakukan orang-orang Wan Fomen padanya. Segera, dia muncul kembali di lembah yang dia kunjungi sebelumnya. Du Fan sekali lagi menarik 6 istana lainnya. Kali ini, ketiganya nyata. Bodhisattva Du Huai, Bodhisattva Watanabe, Bodhisattva Du Chan, 2 pria dan 1 wanita, nampaknya aura di tubuh mereka sangat kuat. Du Fan, apa yang terjadi? Mu Yun keluar dari dunia bodi di kolam Tianling. Begitu kata-kata ini keluar, Du Huai, Du Fang, dan Du Chan memandang Mu Yun di samping Du Fan dengan ekspresi terkejut. Di 4 sinar cahaya lainnya, ada juga kesadaran jiwa yang tersapu. Di mata-matai oleh para bodhisattva ini, Mu Yun benar-benar merasa sedikit tidak nyaman. Beberapa tahun lalu, hanya ada 505 rumah Tao, tapi sekarang ada 105 rumah Tao. Bodhisattva Du Fang berkata dengan sedikit pujian di matanya, sepertinya Anda, seorang pemuda, telah mencapai cukup banyak hal di Tianlingqi. Mu Yun tidak menyembunyikannya, dan berkata langsung, generasi muda ada di Tianlingqi, dan dia telah bertemu dengan kepala biara yang abadi. Dia mewariskan metode Great Compassion Dao, metode Great Destroying Heaven, dan metode pembantaian roh surgawi kepada saya. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi beberapa bodhisattva yang hadir tergerak. Bodhisattva Du Chan berkata langsung, jika ini masalahnya, sekarang kamu harus berlindung pada ajaran Buddha saya. Mu Yun menggelengkan kepalanya, lalu berkata, generasi muda terlalu vulgar, Buddha tidak bisa melanggar saya. Begitu kata-kata ini keluar, Du Chan Bodhisattva mengerutkan kening. Bukan hal yang baik bagi Wan Fomen untuk menguasai 3 formula Tao Wan Fomen yang sangat kuat, namun dia bukanlah murid Wan Fomen. Bisakah, jika Mu Yun dapat dikenali oleh kepala biara yang abadi, mustahil untuk tidak memiliki sifat Buddha. Bodhisattva Du Chan memandang ke samping Bodhisattva Du Fan. Bodhisattva Du Fan berkata langsung, saya sudah mencobanya, dan dia benar-benar menguasai 3 metode Dao, dan metode pembantaian roh agung memiliki pemahaman yang lebih dalam daripada saya. Setelah mengatakan ini, ketiga Bodhisattva Du Huai, Du Chan, dan Du Fang mengangkat alis mereka. Ini tidak masuk akal, jika tidak ada sifat Buddha, mustahil memperoleh panen seperti itu di Tianlingqi. Tapi Mu Yun sekarang sepertinya tidak punya niat untuk masuk agama Buddha sama sekali. Kepala keluarga, Bodhisattva Du Huai Hesan Dao, karena Anda telah memperoleh 3 Dao Dharma Agung Wan Fomen saya, jika Anda bersedia bergabung dengan Wan Fomen kami, saya akan mengenali Anda sebagai putra Buddhis pertama Wan Fomen, dan akan mengambil alih peran tuan rumah Wanan di masa depan. Tidak dibutuhkan. Mu Yun buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, saya tidak ingin menjadi biksu, saya sudah punya istri dan anak. Dunia fana, hentikan saja. Kalau kamu bilang potong, potong. Mu Yun membalas kepada hantu bodhisattva yang membuka mulutnya, saya tidak ingin memotongnya. Memotong, lelucon yang luar biasa. Setelah melarikan diri ke agama Buddha, apa tujuan dari latihannya selama ini? Ini benar-benar mustahil. Hantu yang membuka mulutnya melanjutkan, Anda memiliki sekte 10.000 Buddha, apakah menurut Anda punya pilihan? Saya rasa sudah. Mu Yun tersenyum dan berkata, ketiga Dao Dharma ini, yang kamu ajarkan dari Wan Fomen, tidaklah sempurna. Aku bisa memberimu Dao Dharma yang sempurna. Namun, jika kamu ingin aku bergabung dengan Wan Fomen, tidak apa-apa. Mu Yun berkata lagi, apakah Anda ingin saya meninggalkan Dharma yang lengkap dan membuat 10.000 Buddha Anda lebih kuat? Atau apakah Anda ingin langsung menekan saya dengan paksa, memaksa saya untuk bergabung, dan memiliki satu musuh lagi? Mu Yun sangat memahaminya. Buddha Dharma yang diperoleh kali ini bukan karena kecemerlangannya, melainkan karena takdirnya yang luar biasa di tingkat lain. Biarkan dia menjadi Buddha, itu juga biksu palsu. Melon yang sangat bengkok tidak manis atau enak. Tidak perlu, ayo sobek wajah kita. Ketika hantu itu mendengar ini, dia tersenyum dan berkata, kamu memang tumbuh sangat cepat, membuka lebih dari 1000 rumah Tao, dan mungkin kamu akan bisa mencapai 2000, 3000. Tapi sekarang, kamu adalah hanya 1000 istana Tao. Ketika Du Huai Bodhisattva mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata, Du Song, tidak seperti ini. Bodhisattva ilusi berkata lagi, mengapa tidak bisa seperti ini? Saya memiliki 3 jalan agung gerbang 10.000 Buddha, dan itu disetujui oleh kepala biara yang abadi. Jika putra ini tidak memasuki gerbang saya,
itu adalah kerugian bagi agama Buddha saya. Terlebih lagi, warisan dari 3 jalan agung caranya, anak ini diperoleh, ini adalah landasan dari pintu 10.000 Buddha saya, jika dia tidak memasuki pintu 10.000 Buddha, apakah landasan kita? Ada, mereka tentu saja ingin Muyun bergabung dengan Sekte Wanfo, tetapi mereka juga khawatir penganiayaan akan terlalu ketat, yang akan menjadi bumerang. Ketika Muyun mendengar ini, dia juga menjadi marah. Wanfo Man, aku tidak akan bergabung. Muyun berkata langsung, jika kamu ingin membunuhku, cobalah, dan jangan biarkan keranjang bambu kosong. Warisan paling murni dari 3 cara besar telah hilang, dan aku telah menyinggung seseorang, mu. Bagaimana jika aku menyinggung perasaanmu? Bodhisattva Dusong bersenandung. Kalau begitu kamu melompat keluar dan mencoba. Di mana Muyun mengucapkan sepatah kata pun, seekor kucing hitam duduk dengan tenang di bahu Muyun. Itu adalah Xiao Jiutian. Hanya saja, saat ini, aura Xiao Jiutian di tubuhnya semakin melonjak. Di dunia Bodhi, Muyun memperoleh 3 cara hebat, dan bahkan kekuatan biji teratai dipromosikan, dan kecepatan kediaman Tao dipercepat. Xiao Jiutian juga mendapat banyak manfaat, dan sekarang dia juga berada di alam 5 kesengsaraan. Tentu saja, Xiao Jiutian, yang hanya merupakan kaisar dari alam 5 kesengsaraan, secara alami tidak dapat menghalangi beberapa bodhisattva ini. Segera, suasana perubahan zaman kuno memenuhi udara. Itu adalah nafas binatang buas. Piton naga emas ungu. Bodhisattva Dufan tampak terkejut. Tidak satu pun, tapi 2. Masing-masing mengandung aura yang tidak lebih buruk dari Duhong Bodhisattva. Bodhisattva Duhong adalah kepala dari 7 Bodhisattva Agung, kaisar sebenarnya dari puncak alam 7 kesengsaraan. Selain Muyun, sebenarnya ada 2 binatang buas yang tidak kalah dengan Duhong Bodhisattva. Jintong, Ungu Yue, Ziyue telah berada di dunia Muyun Zutiantu selama bertahun-tahun, dan luka-lukanya sudah lama pulih. Pasangan itu merasa nyaman di Zutiantu, tetapi mereka tidak berencana untuk pergi. Sesekali berikan gengsi harimau palsu pada Muyun Ho, dan tidak ada ruginya. Bahkan jika dia benar-benar membantu Muyun bertarung, Jintong tidak takut pada apapun. 2 binatang buas mengikuti. Beberapa bodhisattva tampak murung dan tidak yakin saat ini. Jika Muyun sendirian, tidak ada masalah. Tapi 2 binatang buas Muyun di puncak kaisar, ditambah iblis kucing dari alam 5 kesengsaraan kaisar, tidak mudah untuk dihadapi. Saat ini, Wanfo Man sudah bertarung dengan dinasti Tianluo dan sekolah ubin kaca 7 harta karun. Klan bela diri dan lembah 10.000 setan juga dapat berpartisipasi kapan saja. Jika Wanfo Man bertarung dengan orang-orang seperti Muyun saat ini, bahkan jika mereka kehilangan 1 atau 2 bodhisattva, itu akan menjadi bencana besar. Bagaimana cara melakukannya? Beberapa bodhisattva juga berada dalam dilema saat ini. Saat ini, Muyun tidak terburu-buru. Sebelum dia datang, dia bertanya pada Jintong dan Ziyue apakah mereka bisa membawanya pergi. Pasangan itu mengatakan semuanya baik-baik saja. Wanfo Man sangat ingin mempertahankannya, lalu bertarung, siapa yang takut pada siapa. Sekarang ribuan tempat tinggal Tao telah dibuka, Muyun tidak mengatakan bahwa dia kuat di 4 dunia, tapi setidaknya, tidak ada bahaya jika dia tidak bertemu dengan Kaisar. Saat bertemu Kaisar, ada Xiaoner, Jintong, dan Ziyue, dan dia tidak takut. Sekarang bukanlah rasa malu karena dia baru saja memasuki 4 dunia. Amitabha, sebuah nyanyian terdengar. Donor Muyun, jangan marah, bagaimana kalau ngobrol denganmu? Saat sosok itu berbunyi, cahaya Buddha melonjak di lembah, berubah menjadi jalan besar, dan menyebar ke kaki Muyun. Kepala biara, satu demi satu, para bodhisattva melipat tangan dan membungkuk memberi hormat. Oke, ayo kita bicara. Muyun tersenyum dan melangkah ke jalan raya. Jalannya ditarik, dan sosok Muyun menghilang di sini. Bodhisattva Duhuai berkata pada saat ini, sekalipun putra ini memiliki sifat seorang Buddha yang agung, bukanlah hal yang baik untuk bersikap begitu memaksa. 3 cara hebat adalah fondasi dari Sekte Wanfo kita di masa lalu, dan dapat dieksplorasi ke dalam jalan Kaisar. Karena dia bersedia menunjukkannya, ini sudah merupakan berkah besar bagi Sekte Wanfo kita. Mengapa harus kamu memaksa anak ini untuk masuk ke Sekte Buddhaku? Du Huai relatif lembut. Bodhisattva Dusong bersenandung, setelah memperoleh Dharma dari 10.000 Buddha saya, tetapi menolak untuk memasuki 10.000 Buddha saya, bagaimana bisa ada hal sebaik itu? Jika itu masalahnya,
bagaimana kalau kamu mencari 3 cara hebat? Bodhisattva Du Huai membalas, selama bertahun-tahun, apakah murid Sekte Wan Fo saya telah dibimbing oleh kolam roh surgawi dan memperoleh 3 cara hebat? Jika dia memperoleh semua Taoisme lebih awal, kepala biara pasti sudah menjadi kaisar sekarang. Mungkin kakak senior Du Hong juga telah menjadi seorang kaisar, dan Sekte Wan Fo saya telah menunjukkan puncak masa lalu. Pada titik ini, semua orang terdiam, Du Song mendengus dingin, dan tidak berkata apa-apa lagi. Ibarat bayinya sendiri, ada orang lain yang memilikinya, dan orang lain rela membaginya, namun ia enggan membiarkan bayinya dibawa pergi. Amitabha, suara Bodhisattva Du Hong terdengar seperti Hong Zong Dalu, dan berkata dengan ringan, dalam hal ini, karena kepala biara telah maju, saya akan menunggu dan menunggu. Dan hari ini, dinasti Luoshen dan Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun telah mengirimkan karakter setingkat kaisar untuk muncul di medan perang. Kaisar dari pihak Wan Fomen kita, para arhat, juga akan muncul. Pertempuran ini tentang hidup dan mati Sekte Wan Foku. Jangan gegabah. Ya, beberapa bodhisattva mengangguk. Tetapi pada saat ini, Buddha Puyuan menjulurkan kepalanya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak bergumam. Kepala biara mengambil tindakan. Mengapa menurut saya, ini akan menjadi lebih rumit? Setelah mengatakan ini, tubuh beberapa bodhisattva membeku. Apa yang dikatakan Puyuan memang benar. Kepala biara di rumahku sendiri, batuk, tidak normal. Di antara langit luas dan bumi, kabut tebal memenuhi udara, seolah tak bisa dibubarkan. Melalui kabut tebal, muncul di tepi sungai yang tenang. Saat itu, ada sesosok tubuh di tepi sungai, mengenakan jubah lusuh, duduk di tanah, memancing dengan pancing yang terbuat dari tiang kayu dan bambu. Hei, teman kecil ada di sini. Biksu berkepala pelontos berjubah itu berbalik, memperlihatkan wajah tua dengan janggut putih dan banyak kerutan di wajahnya. Apakah kamu, kepala biara segala kesulitan? Biksu tua itu menepuk-nepuk kepalanya yang botak dan berkata sambil tersenyum, hei, kepala biara macam apa yang tidak bisa menahannya? Orang tua itu juga didorong ke posisi kepala biara ini. Dahi. Untuk sesaat, Mu Yun tidak tahu harus berkata apa. Yang ini benar-benar berbeda dari kepala biara yang dia bayangkan. Kepala biara yang abadi terlihat dewasa dan bijaksana, dan memiliki gaya seorang biksu tua. Tetapi jika kepala biara dari semua kesulitan ini, jika rambut tumbuh di kepalanya, Mu Yun merasa bahwa dia sama dengan labu tua dan abadi merah. Katakan padaku, apa yang kamu bicarakan? Mu Yun mendatangi biksu tua itu dengan sembarangan dan duduk, lalu berkata langsung, saya setuju sebelumnya, saya tidak akan menjadi biksu. Jangan terlalu berprasangka buruk, para biksu sama tampannya dengan lelaki tua itu. Kepala biara Wan Wan tersenyum dan berkata, katakan padaku, apakah kamu pernah melihat kepala biara Wan Si? Tidak buruk. Biksu tua itu berkata sambil tersenyum, saya pikir Anda benar-benar tidak memiliki sifat Buddha, dan Anda akan dipandang oleh kepala biara yang abadi. Saya masih memiliki sejumlah takdir, dan sejumlah takdir itu memiliki sifat Buddha yang agung. Setidaknya itulah yang dikatakan oleh kepala biara keabadian. Oh, kepala biara Wandi tersenyum dan berkata, kalau begitu saya mengerti. Kepala biara Wandi kemudian berkata, saya juga tidak suka berbicara yang tidak masuk akal, jadi bagaimana dengan ini? Anda mengatakan kepada dunia luar bahwa Anda adalah sesepuh awam dari Sekte Wan Fo saya, dan saya tidak ingin Anda membayar apapun kepada Sekte Wan Fo. 3 cara hebat dapat diwariskan kepada kita. Anda dapat mengandalkan kekuatan Wan Fomen kami untuk melakukan sesuatu. Tentu saja, saya tidak peduli dengan namanya. Saya dapat membantu Anda. Pada tahap ini, saya sedang bertarung, dan saya tidak memiliki bantuan berarti untukmu. Ngomong-ngomong, itu seperti memberimu reputasi sebagai orang yang menarik kulit harimau dan menarik bendera. Tapi Mu Yun tersenyum dan berkata, apa gunanya itu? Aku tidak ingin spanduk kulit harimau. Belum tentu. Pembawa acara Wandi kemudian berkata, tanah 4 dunia tidak akan damai. Sekarang setelah Anda membuka ribuan tempat tinggal Tao, Anda dianggap sebagai manusia. Saya akan memberi Anda sebuah area, apakah Anda menginginkannya? Di mana? Di alam kuno, ada 10 kota dan daratan, dan kami bertanggung jawab atas Wan Fomen, dan semuanya diberikan kepadamu. Ini bisa saja terjadi. Mu Yun berkata sambil tersenyum, selanjutnya, 4 dunia berada dalam kekacauan. Saya benar-benar ingin melakukan sesuatu yang besar di 4 dunia dan menciptakan kekuatan.
Itu pilihan yang bagus. Kepala biarawan tersenyum dan berkata, tanah 10 kota, dengan radius sekitar 100.000 mil, berada di persimpangan wilayah kuno dan wilayah naga utara. Ada dua kekuatan tingkat perunggu di wilayah kuno, keluargaku dan paviliun Guhuang. Apakah Anda dapat mengendalikan 10 kota ini? Terserah Anda. Beri saja namamu. Jika itu masalahnya, ayo kita lakukan. Kepala biarawan tertawa dan berkata, 4 dunia baru saja mulai kacau sekarang. Anda bekerja keras, saya yakin Anda dapat mengobarkan air berlumpur. Muyun memandang biksu tua itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, kamu bajingan, apakah kamu ingin aku menjadi pengacau? Mungkin begitu, menarik, begitu. Muyun bangkit dan segera berkata, biksu tua, tulang ikan di janggutmu terlalu jelas. Apa? Kepala biara segala kesulitan buru-buru menyekat janggut putihnya. Muyun tertawa dan meninggalkan tempat itu. Segera, di tepi sungai, sesosok tubuh muncul. Bodhisattva Duhong, dengan kepala telanjang, jubah di badan kuat dan nafas kuat, datang ke sungai. Apakah begitu? Jika tidak, kepala biarawan Nan tersenyum dan berkata, mereka takut saya akan menjadi kaisar, dan mereka pasti akan menghancurkan sekte Wan Fo kita. Keseimbangan ini, mereka tidak ingin dirusak, dan bergabungnya klan Wan Yaogu dan Wu akan menjadi masalah waktu. Muyun ini sangat menarik. Ya, itu sendiri agak luar biasa, dan sepertinya memiliki ambisi. Karena itu masalahnya, lebih baik biarkan dia membuat masalah. Bodhisattva Duhong kemudian berkata, tetapi jika dia bergabung dengan sekte Wan Fo saya, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi sekte Wan Fo saya. Itu sangat berharga. Kepala biarawan melambaikan tangannya dan berkata, dia tidak memiliki sifat Buddha, dan bergabung juga akan menimbulkan masalah. Lebih baik biarkan dia berkembang dengan bebas. Apakah kamu masih menginginkan aku yang lain? Bodhisattva Duhong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, menurutku tidak ada yang salah denganmu, hanya saja, lebih baik kamu tidak melakukan larangan itu. Mendengar hal ini, kepala biarawan menatap Bodhisattva Duhong dengan wajah pucat sebelum berkata, Buddha ada di hati saya makan ikan dan pergi ke negeri kembang api untuk mencari bunga dan pohon willow, semuanya untuk membuat Buddha di hati saya mengoreksi dan memperdalam. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Meninggalkan Muyun di lembah, dia melihat Puyuan menunggunya dari kejauhan. Tuanmu, apakah kamu baik-baik saja? Puyuan menyatukan tangannya dan berkata dengan prihatin. Muyun memiliki anugerah penyelamat nyawa untuknya. Umat Buddha memperhatikan sebab dan akibat. Muyun dan dia telah terjalin sebab dan akibat. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kepala biaramu sangat pandai berbicara. Muyun tersenyum dan berkata, aku akan tinggal di sekte 10.000 Buddha. Untuk sementara waktu, dan kemudian aku akan pergi ke alam kuno. Domain kuno. Puyuan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan di alam kuno? Kepala biara Anda memberi saya 10 kota di wilayah kuno yang berdekatan dengan wilayah naga utara. Itu adalah wilayah saya akan pergi dan melihat. Mendengar ini, wajah Puyuan menjadi aneh. Bagaimana, tuanmu, kamu telah ditipu oleh kepala biara? Puyuan berkata dengan wajah serius, di wilayah kuno, paviliun Guhuang dan keluargaku terletak di kota, wilayah paling timur dari wilayah kuno, memang ada 10 kota milik Wan Fomen kami, tetapi juga itu kepemilikan nominal. Petik 2. Tanah 10 kota sangat kacau. Kekacauan. Muyun tertegun dan berkata, kalian umat Buddha tidak bisa menahan diri. Ya, Puyuan segera berkata, tanah 10 kota, tanah dosa, kalian harus tahu bahwa antara langit dan bumi, tempat matahari bersinar terang dan indah, dan tempat matahari bersinar, tidak bersinar, gelap dan kacau. Negeri 10 kota adalah tempat seperti itu. Awalnya, itu milik keluargaku dan paviliun Guhuang. Kedua pihak tidak bisa mengendalikannya. Kemudian, itu diserahkan kepada sekte Wan Fo kami. Sekte Wan Fo kami hanya mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan orang-orang jahat itu masuk 10 besar kota-kota keluar untuk membuat masalah. Mendengar ini, Muyun senang. Kenapa kamu masih tertawa? Ini untukmu, bahkan jika kamu adalah Raja Tao sekarang, kamu tidak dapat mengendalikan 1000 tempat tinggal Tao. Namun, Muyun tidak dapat berhenti berpikir bahwa ketika dia berada di Changyun, ketika dia pergi dari Changsu ke Pingsu, hal yang sama terjadi di kota megalitik Pingsu. Kota Boulder sangat kacau, dan Yuan Shizong tidak dapat mengatasinya.
Tapi tempat berantakan seperti itu sangat cocok untuknya. Mu Yun, yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan segel gelap hidup dan mati, tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Melihat ekspresi khawatir Puyuan, Mu Yun tersenyum dan berkata, "Biksu Puyuan, sebenarnya, sebagai pribadi, saya memiliki sifat Buddha yang sangat besar di hati saya. Jika saya dengan sengaja melepaskan Buddha saya, bahkan Anda pun harus terpengaruh oleh saya." Petik 2. Kalian para kepala biara memberi saya tanah 10 kota, hanya untuk menyukai sifat kebudaan saya yang agung. Jika saatnya tiba, Anda dapat melihatnya. 10 kota dan negeri dijamin patuh. Mendengar ini, Puyuan memandang Mu Yun dengan ekspresi curiga. Meskipun Mu Yun mengucapkan kata-kata ini dengan wajah datar, mengapa dia selalu merasa bahwa Mu Yun menggertaknya. Selanjutnya Puyuan membawa Mu Yun ke tempat penginapan. Dan selanjutnya, Mu Yun melihat Dufan Bodhisattva, Duchan Bodhisattva, Duhuai Bodhisattva dan lainnya setiap hari. 7 Bodhisattva Wanfomen semuanya adalah tokoh kuat di alam Kaisar Taoisme. Dengan pencerahan 3 cara hebat, Mu Yun telah mampu membekas di hatinya. Semua Bodhisattva ini telah mempraktekkan 1 atau 2 dari 3 jalan agung. Namun karena ketidaksempurnaan Taoisme, beberapa Bodhisattva merasa hal itu sulit, dan kini yang harus dilakukan Mu Yun adalah menunjukkan kekurangan mereka. Selama 3 bulan berturut-turut, Mu Yun tinggal di Wanfomen. Mendengarkan nyanyian Buddha setiap hari membuat Mu Yun merasa pikirannya jauh lebih damai dan tenang. Tapi ini juga membuat Mu Yun merasa, dia seharusnya lebih sedikit tinggal di tempat ini. Setelah sekian lama, dia takut dia benar-benar tidak punya keinginan. Hari ini, Mu Yun berdiri di depan kuil Wanfo, dengan Puyuan berdiri di sampingnya. Amitabha, Puyuan melihat sosok di belakangnya dan berkata, "Paman senior Duhuai, saya bersama dermawanmu, yakinlah." Di depan gerbang kuil, Bodhisattva Duhuai berdiri dengan tangan terlipat dan berkata sambil tersenyum, "Berhati-hatilah di sepanjang jalan. Sekarang Sekte Wanfo kita sedang berperang dengan dinasti Tian Luosen dan Sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun, sekolah kuno dunia mungkin tidak aman." "Baiklah, Paman Si, kita berangkat." "Pergi." Mu Yun juga menundukkan tangannya. Hanya dalam beberapa bulan, secara alami mustahil untuk menjelaskan semua misteri 3 cara besar dengan jelas. Tapi Mu Yun juga harus melakukan urusannya sendiri. Dia dapat menjelaskan rahasia 3 ajaran utama Buddha kapan saja. Bagaimanapun, dia masih berada di alam Jinglong. Saat ini, jelas bahwa 4 dunia akan menjadi berantakan, dan sangat tidak masuk akal baginya untuk tidak melakukan apapun. Seluruh dunia Jinglong, domain 10.000 Buddha dan domain 10.000 setan terletak di bagian paling barat, domain 10.000 Buddha di utara, dan domain 10.000 setan di selatan. Alam kuno terletak di bagian paling utara alam Jinglong, tempat Mu Yun dan Puyuan berangkat dan menuju ke timur sepanjang jalan. Xiao Jiutian juga muncul di bahu Mu Yun, membungkuk, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Di kuil Wanfo akhir-akhir ini, aku merasa seperti telah menjadi iblis kucing Buddha." Wanfomen sungguh membosankan. Puyuan tersenyum saat ini, "Tuan Xiao, berbagai hal di Wanfomen saya juga cukup menarik. Mengamati langit dan bumi, dan mengamati diri sendiri dengan jelas, ini juga merupakan jalan ke depan." Ketika Xiao Jiutian mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Puyuan dan bertanya, "Apakah kamu pernah tidur dengan seorang wanita?" Wajah Puyuan memerah. "Amitabha, murid Buddha saya sedang melakukan but ulang." Xiao Jiutian tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Ribut, tahukah kamu bahwa makan seks juga? Tanpa seks, sebagian besar hidupmu akan sia-sia." Selain itu, Mu Yun mengangguk setuju. Lebih dari setengahnya tidak ada gunanya, sama sekali tidak ada gunanya. Puyuan memandang 1 orang dan 1 kucing dan tidak bisa menahan tawa, ada banyak jenis kesenangan dalam hidup, dan kalian berdua tidak bisa hanya menatap pada 1 titik. Aku rindu kegembiraan ini, tapi ada kegembiraan lain yang memenuhi pikiranku, sehingga aku tidak kosong, tapi penuh energi. Puyuan melanjutkan, Buddha berkata. Di tengah kata-katanya, Xiao Jiutian segera berkata, "Oh, apakah alam kuno sudah tiba?" Puyuan menyatukan tangannya, mengenakan jubah, tersenyum dan berkata, "Kami datang jauh-jauh, tapi kami tidak membuang waktu. Melewati wilayah kuno, dari barat ke timur, disitulah letak 10 kota. Bagian paling timur dari wilayah kuno-kuno terhubung ke bagian paling barat dari wilayah naga utara.
Tanah 10 kota terletak di persimpangan dua domain. Tanah tandus, kekacauan. Tapi bagi yang lain, itu bukan masalah bagi Mu Yun. Puyuan tidak tahu keyakinan apa yang dimiliki Mu Yun untuk bisa menguasai tanah 10 kota. Xiao Jiutian agak jelas. Kedua bersaudara Xionggu dan Xiongdong dicubit oleh Mu Yun. Bagaimanapun, Xiao Jiutian tidak tahu bagaimana Mu Yun melakukannya, tapi dia merasa 10 kota itu kacau dan Mu Yun pergi, jadi seharusnya tidak ada masalah. Dan, sekarang di alam Jinglong, keluarga Xiao menempati alam Zonglong. Jika perang benar-benar terjadi di 4 dunia, keluarga Xiao pasti akan berpartisipasi di dalamnya. Xiao Jiutian tahu bahwa dia berada di alam 5 kesengsaraan, dan dia sangat kuat, tetapi sulit baginya untuk berbicara sendirian. Dia adalah generasi keempat dari nenek moyang keluarga Xiao yang sebenarnya. Demi keturunan Anda sendiri, Anda juga harus lebih berpikir. Jika Mu Yun membangun tim di 10 kota dan berkembang dengan mantap, dengan kemampuan Mu Yun, dia masih bisa berbuat sesuatu. Jika Anda tidak melihat Mu Yun sendiri, Anda juga harus melihat Jin Tong dan Zi Yue, Zijin Dragon Piton Puncak Dua Kaisar. Dua tokoh puncak kaisar dapat menantang siapapun. Xiao Jiutian berpikir bahwa dia telah bersama Mu Yun selama ini, dan jika keluarga Xiao dalam masalah, bagaimana Mu Yun bisa melakukannya? Lagi pula, dia juga membantu Mu Yun berkali-kali. Mu Yun bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Oleh karena itu, Xiao Jiutian sangat menyetujui upaya Mu Yun untuk menaklukkan tanah 10 kota. Pada saat itu, keluarga Xiao di wilayah Naga Tengah, tanah di 10 kota, dan keluarga Xie di wilayah Naga Utara, bersama-sama, tidak akan lemah. 2 orang dan 1 kucing tidak mempercepat. Dengan cara ini, sambil berjalan dan berhenti, Anda juga bisa terus berlatih. Langit tinggi dan matahari bersinar terang. Biksu Puyuan banyak mengobrol dengan Mu Yun sepanjang jalan. Hanya saja biksu ini membuka mulutnya untuk menjadi baik hati dan benar, namun menutup mulutnya untuk menjadi baik hati dan benar, yang benar-benar membuat Mu Yun sedikit tak tertahankan. Sebelum berjalan, di tanah, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Saat raungan terdengar, Mu Yun melihat ke bawah, hanya untuk melihat pegunungan di bawah, ada sosok, dan mereka berkelahi dan berjalan. Dalam perjalanannya, orang-orang terus-menerus diasingkan, dan beberapa orang meninggal. Pada pandangan pertama, Mu Yun tidak berniat ikut campur. Seberapa besar dunia baru, mungkin ada perkelahian di mana-mana, dan perang aneksasi dan penghancuran selalu terjadi. Hal semacam ini sangat normal. Tapi Xiao Jiutian menggerakkan ujung hidungnya saat ini, dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, saya merasakan aura yang familiar. Laki-laki dan perempuan, pergi dan lihat, ini baik. 1 orang dan 1 kucing, sosok itu jatuh, dan Puyuan yang berada di sampingnya tampak terkejut. Ini, kamu tidak perlu terlalu ingin mendengar seorang wanita, bukan? Pegunungan di bawah, sekelompok sekitar 20 orang, kebanyakan dari mereka berada di ranah Raja Surgawi Tao, dan mereka adalah Raja Tao pertama. Saat ini, nafas mereka lemah. Ada banyak pembantaian di sekitar, ratusan angka, hampir sepenuhnya menutupi kemungkinan lusinan orang melarikan diri. Di antara selusin orang, ada seorang wanita dengan noda darah membasahi pakaiannya, terlihat agak malu. Siapa kamu? Raja Tao terkemuka berteriak, saya adalah anggota keluargaku di wilayah kuno. Jika Anda berani membunuhnya, apakah kamu tidak takut dengan balas dendam keluargaku? Potong. Di sisi lain, ratusan orang mengepung, memimpin 4 sosok, juga nafas Daowang. Orang-orang ini semuanya bertopeng, dan memiliki alat Taoisme di tubuh mereka untuk mengisolasi orang lain dari eksplorasi. Seorang Raja Tao di sebelah kiri mencibir, keluargaku bodoh, kami akan mengingatkanmu pada keluargaku. Begitu kata-kata ini keluar, di antara selusin orang, Raja Dao yang terkemuka bersenandung, apakah Anda dari sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun? Cerdik, Raja Dao yang telah berbicara sebelumnya melanjutkan, sekarang, kehancuran Wan Fomen tidak bisa dihindari. Keluargaku Anda akan berlindung di sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun atau lembah 10.000 setan, tetapi jika Anda ingin menjauh dari bagaimanapun, tidak mungkin untuk membuat keputusan. Kami sudah memberi Kutong pilihan, tapi Kutong lambat mengambil keputusan dan ragu-ragu. Sekarang, bunuh putrinya dulu dan beri dia peringatan. Begitu kata-kata ini keluar, wanita yang terluka di antara selusin orang itu segera berkata, apakah menurutmu jika kamu membunuhku, ayahku akan membuat pilihan?
Sebaliknya, itu akan mendorong ayahku ke One Fomen. Sejak zaman kuno, pasukan tingkat emas telah berperang satu sama lain. Pasukan tingkat perunggu bukanlah pengikut, tetapi hanya membutuhkan upeti. Mengapa kita harus berpartisipasi dalam perang? Mendengar ini, Raja Tao lainnya mencibir, anak-anak, jangan ikut perang. Setelah itu, alam Jinglong berganti pemiliknya. Siapa yang tahu apa yang kamu pikirkan? Satu kaisar dan satu punggawa, Kutong tidak tahu bagaimana memilih. Jika kamu, Miaotong, meninggal, dia seharusnya tahu bagaimana memilih. Kelompok orang ini menunggu, jelas tidak ingin berbicara omong kosong lagi. Tunggu sebentar, saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semuanya, sepertinya tidak benar pergi ke wilayah orang lain untuk membunuh orang. Saya melihat dua sosok berkumpul. Salah satunya adalah seorang pemuda bertinta, dan yang lainnya adalah seorang biksu. One Fomen, 4 Raja Dao terkemuka mengubah ekspresi mereka satu demi satu. Di seluruh 4 dunia, hampir 90% biksu berasal dari sekolah 10.000 Buddha. Puyuan menyatukan tangannya saat ini, Amitabha, semuanya, pertempuran antara sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun dan One Fomen, kita bisa menyelesaikannya di kedua sisi, mengapa kita perlu melibatkan kekuatan lain? Keluargaku dari domain kuno tidak mau bergabung, jadi jangan bergabung, tidak perlu memaksa mereka. Salah satu dari 4 orang terkemuka memarahi, keledai botak hanya berkicau dan berkicau, banyak sekali omong kosong. Nak, jangan ikut campur dalam urusanmu sendiri, jika tidak, kalian berdua akan dimakamkan di sini juga. Ketika Mu Yun mendengar ini, dia menjadi energi dan berkata sambil tersenyum, oke, saya akan lihat bagaimana Anda bisa membiarkan saya dikuburkan bersama Anda. Begitu kata-kata itu jatuh, Mu Yun melangkah keluar, dan nafas di tubuhnya naik. Aura yang menyesakkan dan kekuatan penindas yang menyelimuti satu demi satu istana Tao segera membuat wajah para Raja Tao dan Kaisar Tao berubah seketika. Raja Dao, wajah keempat pemimpin itu bergetar. Terlebih lagi, dia masih seorang Raja Tao dengan lebih dari 1000 rumah Tao. Menarik. Mereka berempat tidak berkata apa-apa dan melambaikan tangan. Lari sekarang, tapi sudah terlambat. Mu Yun meraih telapak tangannya. Bang bang bang, seorang Raja Surgawi Tao, tubuhnya meledak. Pada saat yang sama, 4 Raja Dao terkemuka tidak terkendali dan melayang di depan Mu Yun. Berlutut, setelah meminum sepatah kata pun, Mu Yun menamparnya dengan telapak tangan. Bang bang bang, 4 sosok, berlutut di tanah, wajah mereka pucat. Baru pada saat inilah Mu Yun Fang memandang wanita di antara selusin orang, Miaotong, salah satu selir sie susu. Miaotong memandang Mu Yun saat ini, dan berkata dengan ekspresi heran, Tuan Mu Yun, ini Anda. Mu Yun yang saya lihat di awal hanyalah pertama kali masuk ke rumah Tao, tapi sekarang Sang Tao Mansion telah membuka lebih dari 1000 kursi. Kecepatan monster macam apa ini? Apakah kamu baik-baik saja? Mu Yun tersenyum dan berkata, saya akan pergi ke negeri 10 kota, dan kemungkinan besar saya akan tinggal di negeri 10 kota di masa depan. 10 kota, 4 orang ini, aku melarang mereka. Kamu membawa mereka kembali ke keluargaku. Cara ayahmu menangani mereka terserah dia. Setelah kata-kata itu jatuh, Mu Yun segera berkata, bagaimana kabar susu sekarang? Dia, Miaotong tertegun sejenak, lalu berkata, keluarga Sie sedang tidak bersenang-senang sekarang. Tidak enak badan, seharusnya tidak. Zhu Feng dan Zhu Mingqiong keduanya meninggal, dan menurut lembah 10.000 iblis, tidak ada yang akan terus mempermalukan keluarga Sie. Tindakan sekolah Ubin Kaca 7 Harta Karun kali ini tidak hanya ditujukan pada keluargaku kami. Semua kekuatan tingkat perunggu di 5 domain alam Jinglong telah menjadi sasaran. Paviliun Gu Huang, keluarga Sie, keluarga Panjang, keluarga Xiao, Jiuk Xingmen, Nanyangmen semuanya sulit sekarang. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk, dan kemudian berkata, saya mengerti. Ambil kembali ke 4 kota ini, saya akan melihat 10 kota sebelumnya, dan kemudian pergi ke rumah Sie untuk menemukan Sie susu. Mu Yun datang dengan cepat dan berjalan cepat. Ketika Lu Yu bertemu Miaotong, dia datang untuk menyelamatkan, yang tidak membuat Mu Yun bersemangat. Tiba-tiba saja berpikir, ketika pertama kali tiba di 4 dunia, dia hanyalah seorang Daois. Sekarang dia telah menjadi seorang Daois, Miaotong, Hua Yunzu, dan Long Xuanwu telah ditinggalkan jauh olehnya.